Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Syabila dari kelas 3 TMMA dengan nomor induk mahasiswa 104 2020. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit terkait mata kuliah analisis data statistik dengan judul distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, di sini pertama saya akan menentukan distribusi frekuensi dengan tabel seperti yang ada di layar. Pada suatu ruangan terdapat 50 mahasiswa, didapatkan nilai untuk ujian akhir seperti di bawah ini. Nah, di sini ada 50 nilai dengan total 50 mahasiswa. Lalu, langkah-langkah menentukan tabel distribusi frekuensi. Dapat kita lihat di tabel sebelumnya bahwa nilai terbesar dari 50 mahasiswa ini adalah mendapatkan nilai 90 dan untuk nilai terkecil ada di 40. Nah, maka dapat kita ketahui nilai terbesar dan nilai terkecil dari data tersebut adalah untuk nilai terbesar 90 dan nilai terkecil 40. Lalu kedua, jangkauan atau range, R sama dengan data nilai terbesar dikurang dengan data nilai terkecil. Seperti yang kita ketahui di awal, untuk nilai terbesar adalah 90 dan untuk nilai terkecil adalah 40, maka R sama dengan 90 dikurang 40, yaitu 50. Lalu selanjutnya banyak kelas. Banyak kelas dapat kita lihat bahwa rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N dengan keterangan seperti K merupakan banyak kelas, N merupakan banyak data. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N sama dengan 1 ditambah 3,322 log 50. 50 tadi adalah banyak data, jadi kita masukkan, lalu di sini kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 6,643, lalu kita bulatkan ke atas menjadi 7. Lalu selanjutnya panjang kelas atau interval. Panjang kelas atau interval memiliki rumus I sama dengan R dibagi K. Dapat kita lihat di sini, K seperti yang kita ketahui sebelumnya merupakan banyak kelas, R merupakan jangkauan atau range, I sama dengan interval atau kelas. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, I sama dengan R dibagi K, I sama dengan 50 dibagi 7, karena R tadi sudah kita ketahui dari sebelumnya. Di sini sudah kita cari bahwa jangkauan atau range yang kita dapatkan adalah data nilai terbesar dikurang data nilai terkecil, lalu kita dapatkan hasil 50. Nah, lalu untuk K-nya dari mana? K itu kita dapatkan dari banyak kelas, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N, dan kita dapatkan hasil 6,643 yang kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi I sama dengan R bagi K sama dengan 50 dibagi 7 sama dengan 7,142, kita bulatkan ke atas menjadi 8. Lalu selanjutnya kita menentukan batas atas dan batas bawah dengan rumus BB ditambah I dikurang 1. Seperti yang kita ketahui sebelumnya di sini, nilai terkecil yang kita dapatkan pada tabel frekuensi tadi itu adalah 40. Lalu maka batas bawah 40 dan batas atas kita jumlahkan, 40 ditambah 8 dikurang dikurang 1, kita dapatkan hasil 47. 40 ditambah 8 jadi 48, lalu kita kurangi dengan 1, lalu dapatlah hasil 47. Lalu selanjutnya batas atas kelas sebelumnya ditambah 1. Nah, ini kelas pertama ada 40 sampai 47, kelas kedua 48 sampai 55, kelas ketiga 56 dikurang 56 sampai 63, lalu kelas keempat 64
sampai 71, kelas kelima 72 sampai 79, kelas ke-6 80 sampai 87, dan kelas ke-7 88 sampai 95. Nah, di sini yang kita ketahui panjang interval kita adalah 8, panjang kelas atau interval adalah 8, maka ini juga adalah 40 sampai ke 47 frekuensinya. Nah, di sini. Nah, setelah itu tabel nilai ujian akhir dari 50 mahasiswa yang sebelumnya masih acak, lalu kita urutkan berdasarkan terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah itu dapat kita lihat di sini. Kelas pertama 40 sampai 47 dengan frekuensi 9, dikarenakan di sini 40 karena kita kelas pertama 40 sampai 47, jadi kita sampai di 45. Lalu kita hitung kembali 40 sampai ke 45. Pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kelas pertama 40 sampai 47 memiliki frekuensi 9. Lalu selanjutnya 48 sampai 55. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai ujian akhir dari 50 mahasiswa itu tidak ada 48, tetapi ada di 50. Dan sampai di sini 48 sampai 55. Berarti sampai dari 50 sampai ke 55. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kelas kedua 48 sampai 55 memiliki frekuensi 12. Lalu 56 sampai 63 kita hitung kembali, lalu dapatlah frekuensinya ada 7. 64 sampai 71 juga memiliki frekuensinya ada 7. Lalu 72 sampai 79 frekuensinya ada 2, karena di sini nilai 72 tidak ada, jadi kita cuman sampai di 75 saja. Nah, 75 kebetulan di sini ada memiliki frekuensinya 2. Jadi 72 sampai 79 frekuensinya ada 2. Lalu 80 sampai 87 memiliki frekuensi 8, dan 88 sampai 95 memiliki frekuensi 5. Lalu selanjutnya, dari tabel distribusi tersebut dapat kita lihat secara ringkas bahwa batas kelas bawah adalah 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88. Batas kelas bawah ini kita dapatkan di sini, di mana bagian depan dari kelas ada 40, 48, 56, 64, 72, 80, dan 88 merupakan bagian dari batas kelas bawah. Lalu bagaimana untuk melihat batas kelas atas? Batas kelas atas kita lihat dari posisi di sini. Nah, 47, 55, 63, 71, 79, 87, dan 95 merupakan bagian dari batas kelas atas. Selanjutnya, tepi bawah. Tepi bawah adalah di sini ada 39,5, 47,5, 55,5, lalu ada 63,5, 71,5, 79,5, 87,5. Nah, tepi bawah ini kita dapatkan dari batas kelas bawah yang kita ketahui tadi dikurang dengan 0,5. Seperti pertama, di batas kelas bawah kelas pertama ada 40, lalu kita kurangi dengan 0,5, dapatlah hasil 39,5. Lalu 48 kita kurangi 0,5, dapatlah 47,5. Lalu 56 kita kurangi 0,5, dapatlah 55,5, dan begitu pun seterusnya. Lalu tepi atas. Nah, untuk tepi atas dapat kita lihat. Tepi atas ini ada 47,5, 55,5, 63,5, 71,5, 79,5, 87,5, dan 95,5. Tepi atas ini kita dapatkan dari bagian batas kelas atas
yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, di mana ketika kita ingin menentukan tepi atas, batas kelas atas ini kita tambahkan dengan 0,5. Lalu dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu untuk titik tengah 43,5, 51,5, 59,5, 67,5, 75,5, 83,5, dan 91,5 kita dapatkan dari ini. Seperti yang pertama ada 40 dengan 47. 40 kita tambah 47, kita dapatlah hasil 87. Lalu hasilnya kita bagi 2. 87 kita bagi 2, kita dapatkan hasil 43,5. Lalu ada 48 sampai 55 ini kita tambah, lalu hasilnya kita bagi 2. Lalu begitupun seterusnya sampai di batas kelas ke-7. Nah, ini ada tabel distribusi frekuensi kelompok yang sudah kita tentukan tadi, di mana batas kelas pertama frekuensi 9, batas kelas kedua memiliki frekuensi 12, batas kelas 3 7 frekuensi, dan 4 juga 7, lalu kelima ada 2, lalu keenam ada 8, dan yang terakhir ada 5. Lalu di sini dapat kita lihat tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel dapat di sini kita lihat sebelumnya. Ini lalu lanjut ke frekuensi kumulatif lebih dari. Pertama ada kelas interval frekuensi. Lalu ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini kita masukkan ini 40 sampai 47 ini di A, 48 sampai 55 ini B, 56 sampai 6 ini ada C, 56 sampai 63 ini C, 64 sampai 71 D, 72 sampai 79 E, 80 sampai 87 F, 88 sampai 95 G. Lalu seperti di awal frekuensinya sudah kita ketahui, dan berikutnya ke frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di mana untuk kelas apabila kita menentukan frekuensi kumulatif lebih dari, pertama untuk di kelas pertama ini kita lihat A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G, di mana seluruh dari kelas interval dengan adanya 7 kelas ini kita masukkan di bagian pertama. Lalu untuk yang kedua, A-nya tidak kita masukkan, tapi kita mulai dari B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Begitupun seterusnya sampai di kelas interval terakhir, yaitu kelas ke-7 hanya ada G. Nah, lalu bagaimana menentukannya frekuensi kumulatif lebih dari? Dapat kita lihat jika kita hitung keseluruhan dari frekuensi ini, 9 tambah 12 tambah 7 tambah 7 tambah 2 tambah 8 tambah 5, dapat kita ketahui hasilnya adalah 50. Lalu untuk kelas kedua, di sini cuman B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G, di mana hasil 50 ini 50 ini kita kurangi dengan frekuensi kelas pertama, karena A tadi kan tidak termasuk. Jadi dapatlah hasilnya 41, 50 dikurang 19. Lalu menentukan kelas ketiga ini 56 sampai 63. Di kelas kedua dapat kita lihat frekuensi kumulatif lebih darinya adalah 41. Lalu 41 ini kita kurangi dengan frekuensi kelas kedua yaitu 12. Kita dapatkan hasilnya 29. 41 dikurang 12 hasilnya 29. Lalu untuk keempat 29 kita kurangi dengan 7. Dapatlah hasil 22. 29 dikurang 7 22. Lalu selanjutnya 22 kita kurangi dengan 7, kita dapatkan hasil 15. Lalu 15 ditambah 2 dapatlah 13, dan yang terakhir 13 kita kurangi 8, hasilnya adalah 5.
Nah, lalu berikutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, di mana pada umumnya cara pengerjaannya sama saja seperti sebelumnya, seperti ini, yang dikumulatif lebih dari. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari ini, kita kebalikan dari kumulatif lebih dari, di mana A 9, lalu yang kedua A tambah B. Hasilnya di sini 21, yaitu dapat kita ketahui dari 9 kita tambah 12, hasilnya 21. Lalu yang ketiga, A tambah B tambah C. Nah, caranya 21 tadi kita tambah dengan 7, dapatlah hasil 28. Lalu yang keempat, A tambah B tambah C tambah D. 28 tadi kita tambahlah dengan 7, dapat kita ketahui hasilnya 35. Lalu 35 kita tambah 7, hasilnya adalah ini ya, seperti yang di depan. Nah, jadi frekuensi kumulatif kurang dari sudah kita ketahui dari mana, lalu hasilnya nanti kita masukkan ke dalam tabel ini. Lalu kedua, pemusatan data. Di pemusatan data ini dapat kita lihat kelas, frekuensi, ini adalah nilai tengah, dan lalu ini fxi ini hasil dari f kita kalikan dengan xi. Nih, seperti di sini, untuk mencari nilai tengah, kita 40, karena kebetulan di sini range atau jangkauan sebelumnya yang kita dapatkan adalah panjang kelas atau intervalnya adalah 8, maka di sini berarti intervalnya adalah genap. Nah, lalu bagaimana menentukan nilai tengahnya? Caranya 40 kita tambahkan 47, lalu dibagi 2, lalu 48 tambah 55 kita bagi 2, 56 tambah 63, begitu pun seterusnya sampai kita mendapatkan hasil seperti yang di sini. Lalu untuk fxi dari 9 kita kalikan dengan 43,5, kita dapatkan hasil 391,5, 12 kita kalikan dengan 51,5, 7 kita kalikan 59,5, 7 kita kalikan 67,5, 2 kita kalikan 75,5, 8 kita kalikan 83,5, dan terakhir 5 kali kita kalikan dengan 91,5, kita dapat lihat di sini hasilnya. Lalu hasil dari frekuensi dan nilai tengah yang sudah kita kalikan, kita jumlahkan keseluruhan dan kita dapatkan hasil 3175. X bar sama dengan sigma fxi dikurang sigma f. Di sini sigma fxi dapat kita ketahui tadi, seperti yang sudah kita cari sebelumnya, kita ketahui adalah 3175, dan untuk total frekuensi di sini ya ada 50. Jadi 3175 kita bagikan 50, kita dapatkan hasil 0,0635. Lalu kedua, menentukan median atau nilai tengah. Nah, seperti di sini rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah K dalam kurung N per 2 dikurang F dikurang F. Nah, dapat kita lihat di sini N sebelumnya kita ketahui adalah 50, lalu di sini kita bagi 2. Nah, selanjutnya ada K, di mana K ini merupakan panjang kelas atau interval yang kita ketahui sebelumnya ada 8, dan kita lihat
ini ya, nilai frekuensi terbanyak kita terdapat pada kelas kedua, yaitu di 12. Lalu jadi dengan nilai frekuensi kumulatifnya F ini kita 7, kita jumlah, kita hitung keseluruhannya 55,5 ditambah 8 dalam kurung ini kita jumlah, kita kalikan, dapatlah 55,5 kita tambah 4,5 hasilnya 60. Lalu selanjutnya menentukan modus atau nilai terbanyak dengan rumus MO sama dengan TB ditambah P per D1 per D1 ditambah D2. Lalu di sini P seperti yang sebelumnya, seperti K, yaitu panjang kelas atau interval yang kita ketahui yaitu 8. D1 kita yaitu ini 12. Yang nilai terbanyak kita tadi ada di 12 di kelas kedua. Lalu kita kurangi dengan frekuensi sebelumnya yaitu 9, 12 dan 9 kita dapatkan hasil 3. Jadi untuk D1-nya adalah 3. Lalu bagaimana dengan D2? D2 yaitu frekuensi di kelas kedua kita kurangi dengan frekuensi setelah kelas kedua yaitu di kelas ketiga. 12 kita kurangi 7 dapatlah hasil 5. Lalu kita jumlahkan, kita hitung, dapatlah hasil 47,5 ditambah 3 sama dengan 50,5. Lalu di sini yang terakhir penyebaran data. Dapat kita lihat penyebaran data jangkauan range sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ya, nilai maksimal yang nilai tengah maksimal yaitu ada di 91,5. Lalu nilai tengah minimal ada di 43,5. Lalu di sini X maksimal dikurang X minimal sama dengan 91,5, kita kurangi 43,5, kita dapatlah hasil 48. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis data statistik, distribusi frekuensi, pemusatan data dan penyebaran data yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun keliruan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.